Selamat siang teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak atau software. Pengertian software, pernahkah kamu mendengar istilah software atau yang juga disebut sebagai perangkat lunak komputer? Kamu pastinya sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut, terlebih apabila pekerjaan yang kamu lakukan memiliki hubungan yang erat dengan komputer. Kamu tentu sudah lebih memahami perihal software tersebut. Pada era masa kini, sudah ada banyak sekali jenis perangkat lunak yang dapat kamu pilih untuk memenuhi berbagai macam keperluan. Baik itu melakukan edit video, mendengarkan musik, membuat desain, bermain game, menonton video, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para developer atau sang perancang dari software juga selalu melakukan pengembangan secara berkala supaya semakin banyak fitur yang bisa mempermudah bagi para penggunanya untuk menggunakan software itu sendiri. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik. Kamu dapat mempengoperasikannya melalui perangkat komputer untuk pembuatannya sendiri. Perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak dikompilasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Kemudian, perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Dengan begitu, apabila kamu tidak menginstal software, maka komputer kamu pun tidak bisa dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang menjadi suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan atau sebagai otak dari sebuah komputer. Fungsinya software sebenarnya, dari pengertian software yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, kamu sudah dapat mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Walau begitu, untuk lebih jelasnya kamu dapat menyimak beberapa fungsi utama dari software yang saya akan jelaskan. 1. Software memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer dapat bisa dioperasikan dengan baik. 2. Software memiliki fungsi untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat dipakai sebagai penghubung antara beberapa software yang lainnya dengan medianya yakni hardware. 4. Software juga bisa difungsikan sebagai penerjemah perintah pada software yang lainnya yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mengerti serta menerimanya dengan baik. 5. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga bisa kamu pakai untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Jenis-jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Selain beberapa jenis perangkat lunak yang dijelaskan tadi, kamu juga perlu mengetahui beberapa jenis software yang dibedakan berdasarkan distribusinya. Dan di sini saya akan menjelaskannya, pengelompokannya yang bisa kamu simak. 1. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Kamu tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. 2. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu, akan tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunanya pun kurang maksimal. 3. Hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. 4. Open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kamu juga bisa mengubah atau meningkatkan hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL, General Public License. 5. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang
untuk menyebabkan kerusakan pada komputer laden klien atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. 6. Shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kamu bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. 7. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Dari beberapa jenis software di atas, apa saja spesifik yang ada pada perangkat tersebut? Di sini saya akan menjelaskan spesifikasinya yang bisa kamu ketahui. Beberapa contoh software dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software yang saya jelaskan tadi kurang lengkap rasanya apabila kamu belum mengetahui contoh software itu sendiri. Yang di sini saya akan menjelaskannya. 1. Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa kamu gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Perangkat lunak yang satu ini merupakan perangkat Office yang paling populer karena biasanya digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik anak-anak hingga orang dewasa, untuk memenuhi pekerjaannya. 2. Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kamu juga bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi. Dan ketiga, Microsoft Excel tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Microsoft Excel juga merupakan salah satu perangkat Office yang cukup populer. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom, berhitung, dan mengolah data. 4. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, sebuah software yang berguna yang dapat gratis digunakan sebagai peramban web lintas platform sebagai dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa kamu ketahui. Dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugasnya tersebut tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak dan bisa kamu pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Sekian dari penjelasan saya tentang software. Jika ada yang salah, Sekian dari penjelasan saya tentang software. Saya pamit undur diri. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.